Welcome to the world of SMK Budi. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ini Budi, podcastnya anak SMK Budi. Bersama saya Quineta Olewinata. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial ya teman-teman semua. Karena di tanggal 25 November ini merupakan Hari Guru Nasional tahun 2024. Dan bintang tamu kita juga tentunya hari ini spesial. Adalah seorang guru yang sudah kurang lebih 14 tahun mengajar di sekolah perguruan budi. Dan langsung saja bintang tamu kita Sir Ibnu Joko Sulistyo. Terima kasih Queen. Makasih ya Queen ya, Bapak diundang di acara podcast SMK di spesial lagi. Iya betul. Pas Hari Guru ya. Iya betul. Jadi Bapak boleh nanya nggak Queen? Kenapa tuh Sir? Kenapa mesti Bapak di hari spesial ini? Karena kita tim broadcast sudah mempertimbangkan sih awalnya kayak siapa nih ya guru yang kira-kira cocok banget yang sangat guruable gitu. Sebenarnya semua adalah seorang guru. Yes, namun itu kata kuncinya. ya betul sekali. Namun kita ada kesan tersendiri lah untuk seseorang yang sudah lebih profesional bertahun-tahun mengajar. Siap. Itu juga kedisiplinannya gitu Sir. Oke, jadi Dan ya. Sir Terima Ibnu kasih atas cocok. kepercayaan tentunya. Ya, betul. Terima Ya. kasih Sir. Oke. Jadi gini Sir. Sir Makanya. nih udah berapa lama sih sebenarnya mengajar? Mengajar ya, secara umum Bapak itu mengajar dari tahun 2003, berarti sudah berapa tahun tuh? 21 tahun Queen ya. Wih, Tapi bergabung di sekolah budi itu 2004, berarti 20 tahun. 20 tahun 20 guys. tahun lebih 4 bulan berarti ya. Waktu yang sangat lama sih, bukan Yes. cukup lama, bukan cukup lama lagi sih Sir. Terus awalnya apa sih yang sebenarnya menginspirasi Sir untuk mau jadi guru? Oke, kalau Bapak boleh cerita ya. Jadi darah guru itu dari almarhum ayah, orang tua. Jadi Bapak itu keluarga guru. Ini perlu disampaikan juga. Jadi kenapa kemudian guru itu menjadi inspirasi, kemudian menjadi profesi yang Bapak pilih gitu ya. Tahun 83, 84 ketika Bapak masih SD itu kalau nggak salah Queen, beberapa kali itu ikut almarhum ayah untuk ke sekolahan. Nah, Bapak ingat betul tahun 83, 84 itu ayah itu masih pakai sepeda pancal, sepeda ontel. Iya, sepeda hotel ya, sepeda zaman dulu. Tahu kan dia yang bentuknya berapa yang gede bentuknya, Bapak dibonceng. Nah, kemudian setiap mendekati gerbang itu murid-murid almarhum ayah itu nyambut. Ada yang bawain sepeda, ada yang bawain tas, termasuk Bapak yang masih kecil digendong. Nah, kemudian Bapak yang meskipun pemikiran masih sederhana, ternyata mulia sekali ya guru itu. Dan itu menjadi awal, meskipun Bapak masih kecil relatif, kemudian dia menjadikan semoga suatu saat Bapak bisa di posisi almarhum ayah. Nah, sebenarnya ini mengingatkan kembali ya puluhan tahun kembali jadi di situ. Spesial banget ya, Spesial sampai banget. dibawain gitu tasnya. Betul, Queen. Terus selama 20 tahun ini apa sih yang rasakan menjadi seorang guru tuh? Yang Bapak rasakan menjadi seorang guru itu yang jelas kebahagiaan itu selalu ada. Kebahagiaan. Ada kebahagiaan Betul, seorang tentu. guru itu ketika melihat siswa-siswinya, putra-putrinya itu berhasil. Dan kemudian setiap ketemu anak-anak, oh ternyata besar saya di ini jadi ini, itu kebanggaan tersendiri. Jadi Bapak tidak melihat kebanggaan itu dari sisi kemewahan atau apa, tapi adalah keberhasilan itu ketika melihat anak-anaknya berhasil. Di situ menjadi bangga sekali. Artinya sesuatu yang susah lah diceritakan, Pin. Iya, benar-benar banget. Suatu saat Pin pasti akan merasakan di titik itu. Ini gitu ya. tentang perasaan. Siap. Tuh. Terus by the way nih ya guys, Sir Ibnu itu mengajar di kelas 10-11. Jadi Mantap, kalau di ya. kelas 11 itu ngajar sejarah, Siap. kalau di kelas 10 itu ngajar IPS dan sejarah juga. Iya. Iya. Benar. Terus awalnya Sir pas kuliah ambil jurusan apa? Sebenarnya sejak kecil Bapak itu sudah dipersiapkan guru juga oleh almarhum ayah, karena tadi darah guru dari ayah.
Bapak lulus SMA itu sebenarnya diarahkan untuk menjadi guru agama sebenarnya. Guru Ini agama. pernah Bapak ceritakan ke siapa? Bapak itu lulus SMA pun dipilih madrasah aliyah. Karena biar meneruskan cita-cita Bapak. Bapak itu orang tuanya adalah ayah itu guru agama. Kemudian sampai purna tugasnya beliau terakhir itu dibacakan kepala sekolah. Nah, Bapak diarahkan agar ngikutin jalur guru agama. Tetapi ternyata nggak lulus ujian. Akhirnya Bapak berpikir, kemudian Bapak ikut dulu namanya UMPTN ya, tahun 96 itu masih PTN itu. Betul. Bapak memilih 2 jurusan. Jurusan pertama itu pendidikan sejarah. Jurusan kedua itu pendidikan seni rupa. Dan ternyata Tuhan menakdirkan Bapak harus di sejarah. Sejarah. Dan Bapak tekuni selama 4,5 tahun. Gitu, Vin. Itu ya, Sir. Memang ya jalurnya di jalur sekolah dulu. Gitu. Menarik sih, Sir. Siap. Betul. Terus tantangan terbesarnya yang Sir hadapi sampai sekarang tuh apa? Menjadi seorang guru. Yang jelas ketika tahun SMA tahun 96 lulus dan praktis 93, 19, 95, 96 itu kan dunianya berbeda dengan hari ini, Queen, Betul, ya. betul banget. Nah, Sir. itu menjadi tantangan ketika dulu Bapak menjadi pada saat posisi seperti Queen jadi siswa, ketika dimarahi guru, bahkan kalau dulu waktu zaman SD merasakan bagaimana kalau kukunya panjang gitu ya. Dipukul ya, Sir. Tantangan hari ini kan nggak bisa begitu lagi. Benar. Termasuk juga tantangan perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu yang paling termasuk, kemudian bagaimana sikap dan perilaku anak. Karena dunianya sudah berubah. Iya kan? Berbeda dengan zaman Bapak ketika masih jadi murid, sehingga itu menjadi tantangan terbesar. Bener-bener beda banget ya, Beda Sir. banget. Itu Beda dulu banget. setahu saya ya, Siap. mama saya tuh bilang dulu tuh mama kalau dihukum sama guru orang tuanya malah ngedukung. Iya betul. Iya. Lapor ke orang tua pasti orang tua Iya. main hukumannya kan gitu. Malah dimarahin sekarang lagi. udah berubah, nggak bisa begitu, Bin, ya. Bener-bener sih. Terus pengajaran favorit Sir tuh apa? Metode Metodenya. ya. Kan banyak metode ya, kalau berbicara metode ada metode ceramah, diskusi, kemudian banyak hal, termasuk kemudian metode itu diturunkan menjadi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kan ada discovery learning, kemudian inquiry learning, problem based learning, project based learning. Nah, bagi Bapak yang mengajar ilmu sosial, tentu kan ilmu sosial kan dinamis. Benar. Problem based learning menjadi salah satu yang tentu menjadi strategi pembelajaran yang lebih baik, yang pas. Nah, nanti masih diturunkan lagi dalam berbagai bentuk. Mungkin pasti pernah merasakan bagaimana waktu pembelajaran Bapak ada yang namanya snowball throwing, bermain bola kertas. Oh iya, yang dilempar-lempar itu ya. Iya, itu kan Ingat. salah satu bagaimana agar kemudian siswa itu menjadi mudah dalam memahami materi. Iya, benar. Gitu ya, Queen ya. Jadi lebih seru aja sih Ya, karena saya betul. itu dalam bentuk games. Jadi tuh lebih having fun aja. Betul, dan menjadi nggak kaku kan, nggak stigmanya kalau pelajaran sejarah itu kan pasti hafalan. Bener banyak banget. Betul kan, dan Bapak selalu ingatkan belajar sejarah bareng Bapak nggak perlu hafalan, yang penting baca, pahami. Iya. Gitu ya. Nah, di situ. Bener banget guys. Relate. Kuncinya di situ. Terus nih Sir, menurut Sir seberapa penting peran seorang guru untuk membangun karakter siswa di bidang akademisnya? Peran guru sangat penting kan, dalam falsafah Jawa kan guru itu disebut dengan istilah digugu dan ditiru, ya kan? Jadi digugu itu ya dilaksanakan apa yang menjadi perkataannya, ditiru ya berarti guru itu menjadi role model, sehingga terkait dengan tadi posisi guru pasti sangat penting, bagaimana kemudian membentuk karakter, apalagi di era sekarang kan karakter itu menjadi penting, Win. Apalagi setelah era pandemi, ya kan? Iya. Yang dulu dengan pembelajaran yang selalu online, nah sehingga setelah offline lagi, setelah normal, kan paling berat tugas guru itu kan tadi membentuk karakter anak yang tadinya di rumah mungkin belajarnya nggak pakai seragam, rambutnya, tampilannya menjadi tantangan berat. Atau seragam bawa celana tidur. Pasti pakai celana tidur, ya kan? Iya, nah, benar, di situ sehingga di situ peran guru dalam pembentukan karakter itu menjadi sangat penting. Gitu. Terus selama 20 tahun ini Sir merasa ada pencapaian tertinggi kayak gitu? Pencapaian tertinggi bagi Bapak adalah
bukan prestasinya ya. Yang terpenting adalah bagi Bapak mendidik kemudian membentuk karakter anak itu berhasil. Ada satu cerita, ini true story. Menarik nih, menarik nih. Alumni nih, Bapak itu suatu saat menghadiri pernikahan. Alumni di sekolah kita, alumni SMK Budi. Begitu Bapak datang langsung dikenalkan. Ini Pak Ibnu gitu ya, Bapak dengan istri. Nah, dan alumni yang saat itu menjadi mempelai itu Bapak berikan ucapan selamat. Kemudian satu kalimat yang disampaikan, ini Pak Ibnu Joko yang membuat saya menangis di kantor. Dari proses menangis itu akhirnya saya menemukan sebuah kesadaran. Dan hari itu dia mengatakan sukses. Nah, itu kan berarti pencapaian tertinggi bagi seorang guru seperti itu, ketika kemudian bisa mengajarkan budi pekerti kepada anak, kemudian bisa membentuk karakternya. Iya, benar. Bukan capaian prestasi, dapat gelar A, itu ya bisa saja, tetapi yang terpenting yang tadi, ketika guru kemudian berhasil membentuk karakter anak. Jadi bukan tentang individu guru tersebut ya, iya, tapi betul. tentang karakteristik seorang murid yang dididik oleh guru tersebut. Betul. Seperti itu yang terpenting ya. Tapi kan bisa diperdebatkan itu. Iya sih, benar. Masing-masing kan punya perspektif Iya, masing-masing benar. ya. Pendapat masing-masing sih, Betul. Sir, pasti sih. Ya. Terus harapan Sir untuk guru-guru di SMK Budi apa nih? Sebenarnya nggak perlu harapan, guru-guru Bapak Ibu guru di SMK Budi itu udah luar biasa semua. Benar, saya juga mau ngakuin. Iya kan, betul Kirja. Artinya Benar. bagi Bapak udah tetap on the track, on the rule, pertahankan yang sudah bagus semua. Kemudian yang selalu disampaikan Bapak Kepala Sekolah, one team, one goal, dan satu tujuan untuk kemajuan SMK Budi, itu saja. Karena semuanya sudah berjalan, Bapak Ibunya udah luar biasa semua. Dari si pendidikan rata-rata sudah S2, iya. Sudah bersertifikasi, gitu kan. Jadi ya semua udah berjalan pada jalurnya masing-masing. Banyak sih Sir ya guru Ya. SMK yang udah ambil sertifikasi keguruan. Betul. Benar. Dan itu kan menjadi salah satu syarat juga untuk setiap profesi kan. Iya, betul. Termasuk Bapak kan malah Bapak ini dapat 2 sertifikat. Wih, keren banget Sir. Apa itu Sir? Tahun 2010 kan bergulir ke KTSP ya. Kemudian kan Bapak sertifikasi pertama itu IPS. Kemudian ketika bergulir kurikulum 2013 kan IPS diganti mapelnya menjadi sejarah. Akhirnya Bapak dipanggil lagi untuk sertifikasi sejarah. Jadi punya 2 sertifikat bidang profesor mapel IPS dan sejarah Indonesia. Terus menurut Sir sistem pendidikan yang udah diterapin di Indonesia tuh udah cukup ini belum sih, udah cukup efektif gitu? Efektif lah, artinya kan semuanya sudah sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional ya. Sekarang terakhir bergulir yang sedang berjalan ini kan bergulir kurikulum merdeka. Di situ kan baik guru maupun siswa diberikan kemerdekaan. Bahkan sudah terjadi perubahan paradigma yang dulunya mungkin lebih kepada guru itu sebagai segala-galanya, ya kan, sumber segala-galanya. Sekarang kan berpusat pada student center ya, artinya di dalam kurikulum merdeka ini kan anak-anak diberikan kebebasan. Jadi guru ya sekedar pendamping, motivator, bukan lagi sumber segala-galanya. Sehingga Bapak pikir ya kebijakan pemerintah sudah sangat baik lah dalam membuat koridor-koridor terkait dengan sistem pendidikan nasional. Iya benar. Saya pribadi juga ngerasain banget sih dampak perbedaannya Sir. Karena dulu tuh pas SD tuh kan masih kurikulum 2013 ya Sir. Itu kayak gurunya masih ngasih pembelajaran ini itu. Kita tuh bergantung kepada guru. Sedangkan sekarang itu kita harus berdiri sendiri, belajar sendiri gitu. Perubahan paradigma tadi kan harus sekarang kan student center. Siswa menjadi pusat dari pembelajaran, guru ya mendukung aja sih dan motivator tadi. Mendampingi tentu kan nggak bisa dilepas juga, tetap harus didampingin karena kan tetap harus ujungnya muaranya kan tetap tujuan pendidikannya tercapai. Tapi untuk keaktifan siswa itu benar-benar efektif sih. Betul, karena
Ya di kelas saya sendiri tuh banyak banget gitu siswanya aktif-aktif. Banyak talent ya. Talent. Banyak yang berbakat ya. Amin. Termasuk Queen salah satu. Enggak kok, Sir. Gitu ya. Enggak Sir. Terus ya dari tahun berapa, Sir? 2000. 2003. Nah, 2003 sampai 2024 sekarang sejauh mana sih teknologi mengubah sistem pendidikan? Oke, teknologi bagus ya, tetapi kan teknologi ini seperti pisau bermata dua. Wih, gimana tuh, Sir? Nah, bisa positif, bisa juga Negatif. dan tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Nah, hari ini kalau memang kita bisa memanfaatkan teknologi, pendidikan, pengajaran, guru, siswa itu kan sangat terbantu dengan teknologi sebenarnya. Bahkan teknologi tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk dalam dunia pendidikan, tapi bisa dimanfaatkan hal yang positif. Sekarang anak-anak muda aja jadi konten kreator kan bisa menghasilkan uang yang banyak. Iya. Umur 20 tahun, 25 tahun tapi duitnya udah banyak dari tadi. Artinya ya kembali teknologi ini bagaimana kita melihatnya. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tapi yang terpenting ya kita di dunia pendidikan ya arahkan bahwa teknologi itu menjadi sesuatu yang positif tentunya untuk kebaikan dan kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Pacuan kita untuk lebih berkembang ya, Sir. Betul. Jangan malah jadi bumerang Betul, di diri kita bumerang. sendiri. Betul. Nah, Sir, Siap. sekarang apa pesan yang ingin Sir sampaikan kepada generasi muda di zaman sekarang? Oke. Pesan Bapak untuk generasi muda yang sekarang yang terpenting adalah maksimalkan potensi, kreativitas, dan ini memang eranya era kalian, era anak-anak muda, era digital, era gen alpha sekarang sebenarnya. Ya kan, manfaatkan itu karena sekarang perubahan sudah luar biasa. Kalau kita nggak memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, ya kita akan tergilas oleh perubahan zaman. Yang penting bagaimanapun kalian berkembang, nah tetap tidak boleh berubah jati dirinya. Kalau kita mau belajar, belajarlah dari sebilah keris. Karena keris itu ditekuk kemanapun, ketajamannya tetap tidak akan berubah. Itu yang belajarlah dari sebilah keris. Sebilah keris, guys. Gitu. Oke, Sir, itu tadi pertanyaan terakhir. Ya. Terima kasih, Sir, sudah meluangkan waktunya untuk podcast di sini ya, Sir. Bapak juga senang hari ini dipanggil diajak ngobrol bareng kalian di podcastnya SMK Budi. Semoga bisa ya membuka wawasan kita semua. Ya, sadu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sir. Sama-sama. Sekian tentang podcast di Hari Guru. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Stay tune terus. Bye-bye.